Pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa, ini adalah satu ilmu baru untuk kita semua, ngobrol bareng sama Kak Nike, founder dari Help Nona, di mana ini menjadi wadah bagi kita ya untuk berdiskusi bersama agar kita bisa sama-sama menciptakan lingkungan yang sehat. Karena saya pikir ini adalah satu hal yang sangat penting sekali gitu ya di era sekarang yang mana masalah tidak bisa kita tampilkan, itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita selalu mengupgrade kualitas diri itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, Kak Nike, benar gak sih tadi bahwa ya kalau kita ingin menghilangkan masalah, nampaknya sejak 2015 kehadiran dari Help Nona sampai sekarang pun dengan pengaduan sudah hadir ada untuk masyarakat, berharap bahwa problem ataupun masalah itu bisa hilang atau bisa berakhir. Nampaknya tidak mungkin gitu ya, karena yang namanya hidup pasti akan bertemu dengan masalah. Tapi setidaknya bagaimana kemudian kita agar bisa menjadi individu yang selalu meningkatkan kualitas diri. Oke, mungkin aku akan bicara dalam konteks bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dalam konteks untuk menjadi support system yang baik kali ya gitu. Tentunya untuk menjadi individu yang punya menjadi support system yang baik, tentunya kita juga harus menambah pengetahuan ya tentang bagaimana sih tadi cara jadi support system yang baik itu sendiri seperti apa. Tapi saya rasa selain kita juga harus mengetahui tadi ya prinsip-prinsip dasar mau mendengar, tidak menghakimi dan semacamnya, tentunya kita juga harus punya pengetahuan yang cukup tentang sebenarnya apa sih itu kekerasan berbasis gender gitu. Apa itu relasi yang sehat gitu, karena bagaimana kemudian kita juga bisa merespon dengan hal yang baik gitu ketika sebenarnya kita juga belum terpapar dengan informasi paling nggak hal-hal dasar saja seperti itu, seperti tadi ya aku cerita tentang bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa, karena kadang ada juga yang memang mereka memahami kekerasan itu adalah yaitu sebatas kekerasan fisik misalnya, ketika misalnya sudah ada luka, padahal ya tadi seperti contoh kekerasan psikis kan juga nggak serta-merta itu adalah kata-kata kasar, tapi ya tadi mungkin dia membatasi dengan tujuan ya supaya semakin ketergantungan dan juga akhirnya kemudian korban nggak punya akses lagi. Artinya menambah pengetahuan itu penting, memahami menjadi support system yang baik itu seperti apa juga penting, dan kalau untuk refleksi pribadi ya, dalam relasi yang sehat kita juga harus bisa memahami relasi yang sehat untuk relasi kita sendiri itu seperti apa. Aku rasa 3 poin itu penting sih untuk kita pahami. Nah, ini boleh banget nih Kak nih, dijelasin juga gitu ya, seperti apa sih emang relasi yang sehat, jangan-jangan kita sendiri sekarang sedang mengalami relasi yang buruk gitu, atau relasi yang kurang sehat, dan kita nggak tahu, kita ngerasa ini baik-baik aja, karena ya tadi kita belum terpapar informasi terkait dengan seperti apa sebenarnya relasi yang sehat. Dan lebih buruknya lagi, kekhawatirannya adalah ketika orang tidak mengetahui sebenarnya apa sih makna dari relasi yang sehat, dia menjadi salah melakukan penilaian begitu, menganggap bahwa kondisi orang sedang dalam kondisi yang buruk atau dalam kondisi relasi yang tidak sehat, padahal sebenarnya baik-baik aja. Nah, ini kita perlu meluruskan bersama nih Kak Nike, seperti apa? Silahkan Kak Nike. Iya, oke. Jadi begini, kalau misalnya kita bicara relasi yang sehat, tentunya semua nilai-nilai yang ideal ya, artinya ketika kemudian dalam relasi itu kita menjadi pribadi yang sama-sama lebih baik, bukan hanya salah satu pihak jadi lebih baik ya, tapi dua-duanya juga bertumbuh, dua-duanya juga bahagia, ya tentunya itu adalah relasi yang sehat. Tapi kemudian yang harus dipahami juga kadang orang suka salah memahami bahwa relasi yang sehat tuh mungkin relasi yang perfect ya, relasi yang nggak ada konflik, nggak ada perdebatan, nggak ada perbedaan. Padahal sebenarnya sama sekali enggak. Maksudnya yang namanya relasi itu tentunya ya karena kita dari dua kepala yang berbeda ya tentunya pasti ada perbedaan, dan perbedaan kemudian ada potensi ya tadi konflik. Tapi kan kita juga harus tahu batasan konflik mana yang itu wajar dalam sebuah relasi dan yang mana akhirnya itu udah toxic, relasinya itu udah abusive. Nah yang mungkin kita perlu pahami adalah ketika kemudian dari konflik itu kita bisa membicarakannya dengan baik gitu ya, negosiasinya juga antara kedua belah pihak setara. Setara tuh dalam arti sama-sama saling mau mendengar gitu loh, sama-sama saling open dengan harapan masing-masing mau saling mendengar. Nah itu sebenarnya negosiasi yang baik antara kedua belah pihak gitu. Tapi ketika kemudian salah satu pihak udah mulai ini nih nggak mau mendengar gitu. Jadi jangan langsung berpikir kata-kata kasar atau apa enggak, tapi udah nggak mau ngedengar, nggak mau juga kemudian ada ruang diskusi. Pokoknya tapi nggak didengar pendapat salah satu pihak. Itu mungkin sudah masuk dalam relasi yang nggak sehat. Tapi relasi yang nggak sehat itu sifatnya juga spektrum. Jadi nggak berarti relasi yang sehat itu kemudian akhirnya langsung loncat ke kekerasan.
Nggak juga, itu ada spektrumnya gitu. Jadi relasi yang sehat menjadi relasi yang tidak sehat, dan kemudian akhirnya ketika relasi tidak sehat itu kemudian dibiarkan berulang-berulang, ya kemudian ada potensi akhirnya lama-lama itu ya abusive, itu adalah pola yang abusive. Nah, gimana cara taunya? Sebenarnya ketika kita bicara ada relasi yang tadi yang mulai timpang nih, ya tadi salah satu contohnya nggak mau mendengar. Ketika nggak mendengar, akhirnya kemudian dia mulai membatasi relasi dengan pihak-pihak lain, akhirnya makin ketergantungan. Ketergantungan kan manifestasinya yaitu salah satunya jadi makin timpang, karena yang satu mungkin punya power. Kalau kita mau bicara contoh, kadang yang satu akhirnya juga bekerja, kemudian juga dia punya relasi keluarga, semuanya banyak, teman-teman banyak, tapi yang satu dia nggak punya akses pendapatan secara materi, sama keluarganya jauh, sama apanya jauh, ya ketika akhirnya si pelaku mulai berani melakukan kekerasan, kan dia makin istilahnya Nggak makin punya helpless power ya. ya benar. Nah, itulah akhirnya kita bicara, oh itu udah bukan masalah relasi nggak sehat, itu udah kekerasan kayak gitu. Oh, oke. Jadi kita harus bisa membedakan juga ya antara kekerasan dengan relasi nggak sehat. Karena kalau relasi nggak sehat masih bisa diobati, tapi kalau kekerasan nampaknya butuh tindakan lain gitu ya, atau tindakan lanjutan gitu ya Mbak Nike ya. Iya, tapi ya berarti kalau relasi yang nggak sehat juga adalah pola yang tetap harus kita upayakan ya. Maksudnya jangan sampai dibiarin nih, kita juga benar-benar harus punya lampu merah gitu. Nih kayaknya udah, kok kita diskusi kayaknya udah mulai nggak ada titik temu, kayaknya kamu kok udah mulai nggak denger. Nah itu berarti udah harus langsung segera diselesaikan, jangan dibiarin lah gitu istilahnya. Betul. Atau juga dari awal udah nggak mau saling dengar, pokoknya A ya A gitu. Nggak bisa nih yang lainnya memberikan pendapatnya. Menetapkan boundaries penting sih Mbak. Jadi menetapkan batasan ya. Kadang harapan. Kadang kan kita punya harapan ya, tapi mungkin harapan itu kadang berbeda. Itu juga sih yang penting juga untuk diketahui dan didengarkan gitu sih. Oke, kayaknya enak kalau kehidupan ini bisa berjalan sesuai dengan seperti apa teorinya gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita tahu banyak orang yang bertahan ya memperjuangkan apa yang sudah dijalin begitu ya. Bagaimanapun keadaannya dengan harapan tadi tentunya keyakinan diri kita masing-masing lah ya. Itu bukan sebuah kesalahan pasti begitu pemirsa, tapi paling tidak kita harus selalu berupaya bagaimana bisa menjalin komunikasi yang baik tadi secara personal dengan pasangan, keluarga terdekat gitu ya, sahabat terdekat, karena jangan sampai kemudian kita hanya menjadi korban yang terpaksa untuk diam. Nah ini Mbak Nike nih, kadang-kadang orang juga memilih untuk diam karena ya tadi menghindari problem seperti yang Mbak Nike sampaikan gitu ya. Kita terkadang juga suka tahu bahwa memang kondisinya agak buruk karena satu dengan yang lainnya tidak bisa saling dengar, hanya ingin didengar yang satunya gitu ya. Tapi kadang kita demi menghindari adanya permasalahan lanjutan seperti tadi kekerasan, kita memilih diam. Nah, apakah ini satu sikap yang tepat atau sebenarnya ada cara lainnya yang harus kita lakukan? Oke, yang perlu dipahami ya, kalau mungkin dari pengalaman aku, kadang diam itu suka kita maknai sebuah tindakan yang pasif, tapi sebenarnya aku juga banyak menemukan kondisi di mana diam itu menjadi salah satu pilihan yang secara strategis dipilih oleh dia, karena ya tadi dia mempertimbangkan, oh mungkin karena mungkin ada pertimbangan anak misalnya, sehingga karena keamanan anak aku kayak gitu. Tapi take notes gitu bukan berarti artinya kamu harus diam gitu ya, tapi maksudnya aku mau bilang di awal bahwa teman-teman yang punya pengalaman kekerasan sendiri ini punya coping mechanism, mekanisme untuk bertahan itu dengan cara-cara berbeda gitu. Mungkin ada yang langsung melawan, ada yang langsung bicara, ada yang mungkin dia refleksi dulu diam gitu ya. Tapi itu mungkin itulah proses mereka untuk pulih. Tapi memang yang paling ideal, tentu kalau kita bicara ideal, teoretis, tentunya ya kita pengen ketika kita menyadari kekerasan kita, ketika kita menyadari relasi kita udah ada dalam bentuk kekerasan, tentunya kita nggak diam ya, tentunya kita segera mengambil langkah apa sih yang bisa kita ambil. Take notes juga bahwa sebenarnya, kami juga bahwa sebenarnya berproses pulih yaitu tentunya nggak mudah. Kadang kita tuh suka hopeless gitu loh sama diri sendiri bahwa kayaknya aku tuh kayaknya sadar nih sebenarnya aku udah ada dalam bentuk kekerasan nih gitu, tapi kayak gak mudah nih keluar, tapi mungkin ada anak, tapi mungkin secara ekonomi bergantung apa gimana, dan kita ngerasa ya aku bisa apa gitu. Pahami bahwa sebenarnya memang prosesnya tuh yang gak mudah gitu, gak apa-apa, pelan-pelan mungkin cari informasi dulu, menguatkan diri untuk memilih kira-kira siapa ya orang terdekat yang saya percaya kalau misalnya saya bercerita. Jadi pelan-pelan bercerita, cari informasi, menambah pengetahuan, mungkin bisa konsultasi sama profesional. Ya aku juga
tadi belum sampaikan ya, kalau misalnya aku sendiri latar belakangnya hukum, jadi aku bukan psikolog sebenarnya gitu. Tapi maksudnya bahwa kamu juga bisa coba cari ke teman-teman profesional, misalnya psikolog, karena kadang dengan diskusi sama psikolog juga kamu bisa mengambil keputusan yang lebih baik kan, maksudnya bisa diskusi, bisa juga menguatkan diri gitu. Mungkin dari proses itu lama-kelamaan kamu akhirnya bisa berproses untuk keluar dari relasi itu. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu ada goals-nya seperti apa. Tapi kalau mau lebih cepat juga itu lebih baik juga sih gitu. Iya. Harus sebenarnya. Nah, ini penting banget Kak Dika, sebenarnya kita saya pikir kita sama-sama memiliki harapan yang sama bahwa kondisi masyarakat di Indonesia ini harus diselamatkan dari yang namanya kekerasan tadi gitu, baik kekerasan yang kemudian menimbulkan luka secara kasat mata atau luka yang hadir di dalam jiwa dari setiap individu. Dan pemirsa, nanti kita masih akan ngobrol lagi terkait bagaimana sih caranya kemudian kita bisa bergabung bersama dengan Help Nona agar kita tidak mendapatkan kemudian masukan-masukan yang salah atau keliru yang justru membuat suasana semakin runyam. Sesaat lagi bersama dengan kami di TV Show.